Beksi ini dikenal tingkat dunia gitu ya, alhamdulillah dengan sarana-sarana, teknologi dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya kebersamaan itu sebagai satu sarana untuk adanya satu kebajikan, karena kebajikan itu adanya dalam kebersamaan. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman di masa anak-anak saya, waktu saya masih anak-anak. Keinginan untuk belajar ilmu bela diri ini sampai ketemu Kong Haji Hasbulo gitu ya. Waktu itu saya sekolah dasar ya, kelas 4 SD itu ada di Petukangan itu, waktu itu Bang Dasik ya, saya ingat itu Bang Dasik ngajar jurus, banyak murid-muridnya. Saya melihat, saya ingin gitu ya. Terus saya pulang ke rumah, minta izin orang tua. Terus kata Bapak, ya begini jurusnya katanya. Terus ya udah ikutin ini katanya. Saya ikutin berapa kali setiap pulang kerja gitu kan. Terus saya ngajak teman saya dari sekolah waktu itu, dari Kosrat ya, teman-teman anak-anak militer itu, ABRI itu ada beberapa orang. Terus juga dari tetangga pada datang. Waktu itu siang hari ya, Engkong Haji Hasbulo datang, Engkong ya, bawa sepeda datang ke rumah. Saya masih anak-anak waktu itu. Kata Bapak, Nal, ini Engkong nih datang. Ada senyum-senyum ya, kalau Engkong tuh senyum, senyum ya, nggak ketawa, ketawanya juga nggak kedengeran kan, senyum. Waktu itu saya langsung disuruh jalin jurus. Ya kenangan itu pertama yang saya jalan itu jurus gede gitu ya. Waktu itu saya serebet serebet gitu ya. Pada saat itu waktu SD Engkong juga udah pernah beberapa kali hadir. Waktu itu pelatih di rumah itu diperbantukan sama anaknya encang saya, Bang Saripudin ya, yang sekarang jadi satpam di TK Budi Luhur di sana. Dan saya memang awalnya juga di samping binaan Baba itu binaan Bang Saripudin. Terus yang dari tempat Bang Dasik itu waktu itu juga banyak yang pindah ke rumah karena waktu itu Beksi Putrajaya itu masuk IPSI dari Pak Haji Nawawi ya, Pak Nawawi itu Purbakala. Terus Kong Hasbulo juga sebagai sesepuh ya di Putrajaya saat itu. Terus pertemuan dengan Pak Haji Edi Nalapraya di Kosrat ya, waktu itu ya ada bapaknya Bang Ari itu, Bang Jahrudin Robin ya kan. Anu dulu sering di masa beliau masih hidup, Bapak Jahrudin itu Anu sering diajak sama Bapak ke rumah Bapak Jahrudin gitu ya. Anu diceritakan juga mengenai Kong Haji Gojali. Beliau itu pernah dikerubutin rampok. Dulu ada mat hitam namanya. Jadi Kong Haji Gojali itu dibacokin belakangnya itu, kata Bapak itu bajunya doang pada rombeng. Ya, bajunya doang pada rombeng. Terus kalau dulu itu bertarung itu cara mengajarnya Kong Haji Gojali itu muridnya itu sampai dilemparin rumah, dulu kan pakai pagar kedek tuh. Itu sampai pagarnya itu rubuh gitu. Ya itu sekilas mengenai Kong Haji Gojali. Waktu itu Baba juga masih anak-anak ya, sering digendong sama Kong Haji Gojali kan. Nah tuh Kong Haji Gojali itu istri pertamanya kan ya adiknya Nyai ya, Nyai Jenab gitu. Nyai Jenab itu Nyai saya dan bin Haji Laim kan. Memang silsilah keluarga itu memang mestinya ada pembukuannya gitu kan, ada jalur-jalurnya. Terus saya waktu itu di 153 sekolah negeri ya, lagi sekolah itu diparanin. Waktu itu ada Bang Nafis, ada Kong Haji Hasbulo, saya udah disamper mau ke Dadap waktu itu. Ke Dadap, saya bertemu di Dadap pertama itu dengan Li Jitong tuh pada saat itu masih SMP ya, di 153. Terus sering mengikuti kegiatan-kegiatan sampai ya itu adanya pengukuhan Beksi. Saya hadir itu di rumah Kong Haji Hasbulo yang di Petukangan Selatan. Itu kumpul sejabotabek. Beksi mau
membicarakan mengenai beksi ini bagaimana, banyak yang beda-beda katanya. Dari jurus 1, 2, 3 ke atas itu banyak yang udah beda. Terus waktu itu rapat para tokoh-tokoh, ada Komnur, semua tokoh-tokoh tua itu di Jabotabek. Saya hadir waktu itu. Jadi kesimpulannya, dengan adanya perbedaan dari jurus tancep ke atas itu adanya sarana silaturahmi. Kata Komnur, ini permasalahan tafsir 3 jurus. Al-Quran aja beda-beda tafsir, ini tafsir 3 jurus.